Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di pagi yang indah ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Tentunya terus semangat ya kita semua, kita yang berada di rumah terus semangat di dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulai dalam ibadah pagi ini, mari kita akan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau di pagi yang indah ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh diberi kesehatan, kami boleh diberi kekuatan pagi ini menyambut hari ini dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini ketika kami akan beri waktu, beri hati untuk Engkau, untuk menyembah Engkau, kami percaya bahwa saat ini Engkau kami senangkan dengan puji-pujian kami, Engkau kami senangkan dengan penyembahan kami, dan kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa, kami akan dibuat mengerti setiap kebenaran-Mu. Tetapi juga pagi ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian hormat kami bawa di hadapan Engkau, di dalam mezbah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Seperti pemazmur yang mengatakan, terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria dalam hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Amin. Kita tetap bersyukur, kita tetap dalam kekuatan Tuhan, karena Allah sumber kuatku. Aku
kehidupan kita. Tuhan itu jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kepada Dia hanya kita berseru, karena Dia menjawab apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Tuhan tidak memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Tuhan juga tidak memberikan ular kepada setiap anaknya yang meminta ikan, karena Dia tahu apa yang kita perlukan di bumi ini. Biarlah setiap hari kita diberi kepekaan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau lewat kebenaran-kebenarannya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Satu pujian akan kita bawa di hadapan Tuhan, bahwa bagi Allah itu yang mulia, Dia yang bertahta di kerajaan surga. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga,
menjumpai saudara semuanya dalam ibadah, meskipun masih dalam satu suasana di mana kita beribadah di tempat-tempat yang berbeda, kita belum bisa berkumpul bersama dalam ibadah ini. Tapi saya percaya bahwa ini tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita kita bersama untuk kita terus melihat keagungan dari janji-janji yang ajaib dari Tuhan yang siap diberikan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, keluarga Shalom, dan semua saudara yang mendengar bagian dari pemberitaan firman Tuhan ini. Sebelum kita akan melihat lebih jauh bagaimana Tuhan mau beracara bagi hidup kita, sekali lagi mari kita akan berdoa minta anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk kami menikmati tiap-tiap kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang Tuhan siapkan untuk kami terima bersama. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menjadi tanah-tanah yang subur, sehingga tiap-tiap butiran-butiran dari benih-Mu, benih kebenaran firman-Mu akan tumbuh di dalam hidup kami, yang nantinya akan berbuah dan Engkau melihat buah-buah itu. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh menangkap sesuatu yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini masih kembali kita akan melihat rangkaian peristiwa bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan beberapa peristiwa yang saya percaya itu adalah peristiwa-peristiwa ajaib yang mengajar kita kebenaran-kebenaran yang hidup sampai dengan hari ini. Beberapa minggu kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya itu. Hari ini sekali lagi saya mengajak kita semuanya melihat sebuah kebenaran dari peristiwa bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan itu akan menghidupkan kita semuanya. Kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan jala mereka, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi, ini adalah peristiwa bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan kesekian kali, ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dalam satu peristiwa di tepi danau Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Meskipun ketika Yesus menampakkan diri itu, murid-murid tidak mengenali. Sampai kemudian ada satu peristiwa yang memang luar biasa. Saya percaya setiap pertemuan dengan Yesus itu akan selalu mengubahkan. Semua orang yang bertemu dengan Yesus akan selalu diubahkan dalam banyak hal. Beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana kobaran hati dari seorang yang bernama Kleopas ketika ketemu dengan Yesus. Saya juga pernah mengajak kita semua bagaimana orang yang diubah dari orang yang tidak pernah atau tidak percaya kemudian menjadi orang yang yakin, seperti halnya Thomas yang disebut dengan Didimus. Minggu yang lalu saya mengajak kita semua melihat bagaimana orang diubahkan ketika ketemu dengan Yesus dalam sebuah peristiwa bagaimana Yesus menghembusi mereka dengan rohnya. Hari ini sekali lagi kita akan melihat diri kita yang sekarang akan diubahkan oleh Tuhan. Dan satu peristiwa yang perintah yang sepertinya aneh, tapi kalau kita melihat ini adalah sebuah perintah yang mempunyai makna yang ajaib buat hidup kita. Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka,
tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, kata-kata ini dilatar belakangi ketika Tuhan berkata kepada murid-murid yang tidak mengenali Yesus pada waktu itu, "Anak-anak, adakah kamu lauk pauk?" Dan mereka berkata, "Tidak ada. Kami tidak punya." Dari situlah kemudian yang melatar belakangi Tuhan memerintahkan bahwa tebarkan jalamu. Nah, tetapi ada sesuatu yang aneh ketika Tuhan memerintahkan. Apa itu? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Nah, apa yang sebenarnya makna yang bisa kita ambil? Kehidupan apa yang bisa kita maknai dari kata-kata Yesus? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Nah, saya mengajak kita semua mencerna dari kata-kata Yesus ini. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ada sesuatu yang memang harus diubah. Ada sesuatu di mana ini sesuatu yang tidak biasa dari perintah Tuhan Yesus ini. Saya mengajak kita semuanya melihat dari bagian kata-kata Yesus ini. Ada dua bagian yang bisa diubah di dalam hidup kita semuanya. Pertemuan kita dengan Tuhan Yesus di tiap waktu, di tiap kesempatan selalu mengubah apa yang ada di dalam hidup kita. Hari ini kita mau diubah. Yang pertama adalah pola hati yang akan diubah. Kata-kata ketika Tuhan Yesus ngomong, berkata kepada para murid, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Coba kita lihat latar belakangnya. Murid-murid adalah orang-orang yang antusias pada mulanya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang berulang. Perlu kita tahu, pertemuan Petrus, Yohanes, dan beberapa murid itu diawali dari Lukas pasal yang kelima. Ketika Tuhan berkata bahwa mulai hari ini aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Peristiwanya sama. Semalaman mereka mencari ikan dan kemudian mereka tidak menangkapnya. Baru ketemu dengan Yesus dan kemudian mereka menangkapnya. Mereka menjadi heran, mereka menjadi takjub dan mereka percaya kepadanya. Dan sejak saat itu mereka menjadi pengikut Yesus. 3,5 tahun kemudian bersama dengan Yesus, membangun semua harapan, membangun semua impian yang tidak pernah dilihat pada pengajar-pengajar yang lain pada waktu itu didapati pada Yesus. Pengajaran yang penuh dengan kuasa, perkataan yang penuh dengan kuasa. Bagaimana Yesus juga melakukan mujizat-mujizat dan kuasa ditunjukkan di depan mata mereka. Pengharapannya begitu menggebu, semangatnya begitu menggebu, bahwa seseorang yang akan melepaskan mereka dari penjajahan, dari perbudakan, dari penguasaan bangsa lain akan segera terjadi. Tapi mendadak yang terjadi, Tuhan Yesus menyerahkan diri, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati. Baru kemudian ada berita bahwa Tuhan Yesus bangkit lagi. Membingungkan mereka semuanya, apalah yang terjadi sebenarnya pada hari-hari itu. Dan kemudian ketika mereka ada di dalam ketidakpastian karena pola pikir mereka, karena pola hati mereka, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya pada ayat yang 1 di tepi danau Tiberias. Yang menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Itu bagian yang menjadi latar belakangnya. Ketika segala sesuatu tidak pasti, akhirnya mereka kembali ke laut. Untuk apa? Mulanya mereka adalah penjala ikan. Mulanya adalah mereka orang-orang kaum nelayan. Satu-satunya yang kemudian bisa menghibur, melupakan banyak mimpi yang dibangun yang kemudian hancur berkeping-keping. Mungkin istilah
hari-hari ini adalah ambiar. Untuk melupakannya adalah mereka kembali ke laut. Mereka kembali kepada profesi mula-mula. Itu mungkin bagian yang akan bisa menghibur pikir mereka. Yesus berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Kami pergi juga dengan engkau. Dan rupa-rupanya semuanya sepakat pergi. Dipikir bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang normal seperti pada mula-mula mereka belum ketemu dengan Yesus. Mereka kembali pada kehidupan yang mereka jalani pada kehidupan yang lama sebelum menjadi pengikut Kristus. Dan mereka berpikir bahwa menangkap ikan, menjadi nelayan adalah satu-satunya sumber kehidupan dan sumber penghiburan mereka. Satu hari ternyata apa yang mereka pikir ternyata berantakan semuanya. Ketika Tuhan berkata, menampakkan diri kepada mereka, dan kemudian Yesus berkata, anak-anak, adakah kamu lauk pauk? Dan kemudian mereka berkata, tidak ada. Apa yang diharapkan ketika mereka kembali ke laut, ternyata tidak ada hasil. Ternyata nihil. Ternyata semuanya tidak seperti yang diharapkan. Kalau sebuah pelarian, ini pelarian yang sama sekali tidak berhasil. Sebuah pencarian hati, pencarian yang tidak pernah bertemu. Ketika kemudian didapati tangan mereka tetap kosong. Dan disitulah kemudian Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Itu yang melatar belakangi. Nah, apa yang perlu kita maknai dari bagian cerita ini? Rupa-rupanya Tuhan sedang mengajarkan sebuah pola. Pola apa? Pola hati. Hati yang perlu diubah. Dari kata-kata Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, mungkin memang berbeda dengan cara mereka melaut. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman di dalam laut. Sejak kecil mereka adalah pelaut. Tetapi toh pengalaman tidak menolong mereka. Ketika ditanya, kamu punya lauk pauk? Mereka tidak dapat. Mereka tidak punya. Sebenarnya mereka kembali pergi melaut itu adalah hasil dari kesimpulan hidup mereka. Kesimpulan apa? Kesimpulan dari peristiwa. Salah menyimpulkan peristiwa. Ketika membangun banyak impian bersama Tuhan, membangun iman bersama dengan Tuhan, tapi nyatanya anak Allah itu mati, anak Allah itu disalibkan. Mereka tidak tahu persisnya, tapi kemudian menyimpulkan semuanya sudah selesai, semuanya sudah tidak ada lagi. Dan kemudian apa perlunya kita menantikan lagi? Yang bisa kita lakukan adalah mari kita kembali melaut. Dan itu adalah kesimpulan yang salah. Ada banyak dalam hidup kita. Kita sebenarnya punya hati yang sama dengan murid-murid ini. Salah menyimpulkan tiap-tiap peristiwa. Ketika banyak hal tidak seperti yang kita harapkan pada mulanya, kemudian kita menyimpulkan bahwa memang segalanya memang itu bukan bagian kita. Atau kita menyimpulkan bahwa semuanya sudah berakhir, mimpinya sudah tidak harus dipupuk lagi. Sang Mesias itu yang kita harapkan untuk menjadi pembela ternyata sudah mati. Dan itu kesimpulan mereka, dan itu kesimpulan yang salah. Dan mereka kembali melaut. Kemudian ketika mereka menangkap ikan, mereka berpikir bahwa ini pengalaman kita, ini keahlian kita. Tidak ada yang sulit di dalam semua pekerjaan itu, karena itu keahlian. Itu tanpa harus berpikir pun kita bisa. Mereka berpikir demikian. Tapi satu waktu tanpa Yesus, ketika Tuhan berkata, kamu punya lauk pauk, yang dimaksudkan adalah kamu punya ikan. Tapi ternyata mereka berkata, kami tidak punya. Pengalaman saja tidak cukup. Perlu ada Yesus. Ternyata ketika Tuhan berkata kepada mereka,
tebarkan jalamu. Kali ini di sebelah kanan. Yang mau diubah adalah hati mereka, pola di dalam hati mereka. Yang kemudian dari hati itu bisa simpulkan banyak kesimpulan-kesimpulan yang salah dalam tiap-tiap peristiwa. Salah juga ketika berkata bahwa pengalamanku sudah cukup untuk aku kembali kepada duniaku, untuk aku berhasil di bidangku. Ternyata itu hal yang salah. Ternyata mereka tetap hamba. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan, ternyata hari ini kita mau dikoreksi hati kita. Tuhan sedang mau mengubah pola hati kita semuanya. Mungkin saudara juga pernah punya harapan-harapan, pernah punya mimpi-mimpi, pernah punya banyak mimpi, bagian yang saudara bangun. Tapi mendadak sepertinya kok tidak seperti yang aku harapkan, kok sepertinya kandas. Saya mau berkata kepada kita semuanya, jangan gampang menyimpulkan. Jangan salah menyimpulkan bahwa semuanya sudah berakhir. Yesus sudah tidak bisa menolong, Allah sudah mati, Allah sudah tidak ada. Jangan salah menyimpulkan. Atau kita berkata bahwa memang ini nasibku, memang ini bagianku. Kalau keberhasilan itu bagian orang lain. Dan kita sedang salah untuk menyimpulkan. Jangan salah. Ketika salah menyimpulkan, itu akan menjadi banyak hal menjadi salah juga. Hari ini Tuhan menampakkan diri kepada para murid dan ingin ubah semua yang salah itu. Pola hati yang dari itu kemudian berpikir. Dari pemikiran itu kemudian menyimpulkan. Dari pemikiran itu juga kemudian bisa berkata bahwa aku sudah cukup ahli, aku sudah bisa semuanya. Dan kemudian semuanya hamba. Karena tidak ada Yesus di sana. Ini yang pertama yang Tuhan mau ajarkan. Ketika Tuhan berkata, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Yang kedua, ketika saya menangkap bagian ini, yang pertama adalah perintah Yesus ini tidak biasa. Mengapa harus menebarkan di sebelah kanan? Bukankah di sebelah kanan itu tempat yang dangkal? Yang kedua, dari kata-kata Yesus ini kita dapatkan bagian yang lain lagi. Ada yang perlu diubah. Kalau yang pertama adalah pola hati kita, tapi yang kedua adalah cara beriman kita. Coba berkata, lihat. Ketika Tuhan berkata, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Perintah ini memang perintah yang lain dengan kebiasaan. Di Lukas ketika Tuhan bertemu dengan para murid dan mengawali mereka kemudian menjadi pengikut Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa tebarkanlah jalanmu di tempat yang dalam. Perlu kita tahu bahwa kedudukan murid-murid, kedudukan perahu murid-murid pada waktu itu hanya 200 mil dari pantai, ya kira-kira 90 meter. Itu tempat yang sangat dekat. Sehingga ketika itu Tuhan, Petrus kemudian meloncat dan kemudian menghampiri Yesus. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Itu tempat dangkal. Dan itu tempat di mana tidak ada ikan sebenarnya. Itu tempat di mana tidak mungkin orang bisa punya harapan bahwa dengan menebarkan jala itu kemudian ada ikan. Karena itu tempat yang dangkal. Karena itu tempat yang sangat dekat dengan pantai, dekat dengan daratan. Tetapi rupa-rupanya firman Tuhan berkata, ketika mereka menebarkan jala, kemudian mereka tidak dapat menarik jala itu. Didapati ikan-ikan yang besar. Firman Tuhan berkata bahwa jumlahnya itu ada 153 ekor ikan besar didapati oleh mereka. Di mana itu didapati? Di sebelah kanan dari perahu yang kira-kira jaraknya hanya 90 meter dari daratan. Ternyata didapati banyak ikan. Ini luar biasa. Apa yang perlu kita tangkap dari bagian ini? Ada bagian yang Tuhan mau ajar dalam hidup kita. Berimanlah yang lebih daripada kebiasaan orang beriman.
Berimanlah lebih daripada iman-iman yang biasa. Apa iman yang biasa? Iman yang biasa, bless me, berkati aku. Dan sebenarnya sedang tidak tahu bahwa sebenarnya posisi kita adalah sebagai orang yang diberkati. Kita sudah cukup memanfaatkan, menggunakan posisi kita sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan tidak harus berkata bahwa Tuhan berkati aku. Dan kita sedang tidak tahu posisi kita sebenarnya dengan doa-doa yang seperti itu. Saya mengajak kita semuanya dari kata-kata Yesus ini, perintah Yesus yang cukup aneh ini, akan mengubah cara beriman kita. Siapa saudara di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Jangan salah menyimpulkan tentang kondisi-kondisi, tapi juga jangan salah cara kita mengimani sesuatu yang daripada Tuhan. Kedudukan saya, kedudukan saudara adalah anak-anak Allah. Yang berkali-kali saya mungkin berkata kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam covenant blessing, dalam perjanjian berkat Tuhan. Itu posisi kita. Mari kita beriman, beranjak dari posisi itu, sehingga kita bisa punya iman yang berbeda. Di tempat dangkal ternyata ada banyak ikan kalau Yesus memerintahkannya. Artinya apa? Apa yang sebenarnya tidak mungkin bisa mungkin kalau Yesus terlibat, kalau Yesus berfungsi atau kita fungsikan sebagaimana mestinya di dalam hidup kita semuanya. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya. Yesus hidup, Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya buat hidup kita semuanya. Ada Tuhan di sekeliling kita, ada Tuhan di hidup kita. Itu yang Dia mau bicarakan. Dan ketika Dia berkata, di sebelah kanan kamu harus tebarkan jalanmu, Tuhan sedang mau merubah cara beriman kita. Dari cara beriman yang biasa sekarang menjadi cara beriman yang lebih daripada itu. Yang bagaimana? Mari beriman beranjak dari di mana posisi kita hari ini. Hidup saudara adalah hidup yang sebagai orang-orang yang diberkati hari ini. Percayalah itu. Kalau ini kemudian kita melangkah beranjak dari bagian ini yang kemudian berbeda lagi. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu bisa. Tuhan tidak dibatasi oleh dangkalnya tempat-tempat di mana kita bekerja. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keterbatasan-keterbatasan di mana kita tinggal. Tuhan juga tidak bisa dibatasi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada hidup manusia kita. Dia tidak bisa dibatasi. Ayo kita akan terus buat bahwa hal yang tidak terbatas pada Tuhan itu akan terus kita luaskan pekerjaannya dalam hidup kita. Cara beriman yang berbeda. Tuhan mau itu terjadi pada hidup kita. Kalau Tuhan kita mungkin berkata bahwa diberkati untuk memberkati, mari kita akan melangkah lebih daripada itu. Saya percaya bahwa kata-kata itu benar. Diberkati untuk memberkati. Tapi cara beriman yang berbeda lain lagi. Apa itu? Mari kita memberkati dan kita akan diberkati. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai untuk kamu mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak hal yang diubah. Saya mau mengajak kita semuanya berubah. Dari cara berdoa juga kita berubah. Imannya berubah. Firman Tuhan berkata, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita akan terus beriman dengan cara yang berbeda. Tuhan mengajar kita cara yang berbeda di dalam beriman. Kiranya ini bagian-bagian yang mengajar hidup kita. Puji Tuhan kita ketemu dengan nats ini. Tuhan berkata, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Rupa-rupanya Tuhan mau buat sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Yang pertama adalah pola hati kita yang berubah. Yang mana yang harus kita ubah? Kita gampang menyimpulkan.
Ketika hal yang terjadi buruk tidak seideal yang kita bayangkan, kita mengatakan bahwa ya ini memang bagianku dan semuanya sudah tidak ada kesempatannya lagi. Dan Tuhan hadir pada saat itu, dan Tuhan mau sampaikan masih ada kesempatan, masih ada banyak hal. Dan rupa-rupanya ketika mereka menyadari itu, Petrus bisa berkhotbah di hadapan 3.000 orang, ribuan orang dan 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Rencana semula kamu akan menjadi bendahara manusia tergenapi. Ada banyak hal yang Tuhan mau genapi dalam hidupmu, dalam hidup kita semuanya. Dan yang kedua, cara beriman yang harus diubah. Marilah kita beriman, beranjak dari kita ini orang-orang yang sudah diberkati, hidup di dalam posisi sebagai orang yang diberkati. Saya rindu, yuk ini yang kita akan kerjakan. Dahsyat bagi Tuhan, karena Tuhan mengajar kita kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Saudara yang sakit, saudara disembuhkan. Saudara yang hari ini mengalami sesuatu yang mungkin, aduh ini buruk, ini tidak seperti yang saya doakan. Pola hidupmu berubah, pola hatimu berubah, cara berimanmu berubah. Ini adalah batu-batu pijakan untuk saudara lebih maju lagi. Semua kondisi-kondisi yang terjadi hari ini itu bagian-bagian di mana Allah pakai untuk menjadi pijakan-pijakan kita lebih lagi naik ke atas bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku, di dalam hatiku. Kiranya ini menjadi suara hati kita semuanya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama berdoa untuk saudara semuanya dimanapun saudara hari ini berada. Percayalah bahwa Tuhan sanggup buat sesuatu yang baru dalam hidupmu, pola hatimu, tapi juga cara berimanmu. Tuhan, kami mau beriman dari pijakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang Kau berkati. Posisi kami adalah sebagai orang-orang yang Kau berkati. Bapa, sekiranya kami pernah salah menyimpulkan dari situasi, dari peristiwa-peristiwa, dan kami salah menyimpulkannya, kami minta ampun di hadapan-Mu. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Engkau hidup bagi kami, Engkau ada bagi kami, dan Engkau masih beri kesempatan bagi kami. Masih ada banyak kesempatan yang terbuka bagi hidup kami. Kiranya itu yang Tuhan mau bukakan pada tiap-tiap anak-anak-Mu Bapa. Bahwa tiap kondisi yang sepertinya tidak ideal, mungkin yang dinilai buruk, itu bukan akhir. Itu bukan akhir.
Semua hal yang kami alami, kami lihat di hari-hari ini bukan akhir Tuhan. Ini bukan akhir. Tapi ini pijakan untuk kami boleh melangkah lebih lagi. Tuhan berkati anak-anakmu semuanya. Berkati Tuhan. Mereka semuanya di dalam semua keadaan mereka. Usaha mereka yang mungkin juga mengalami sesuatu yang berbeda di tahun ini. Tuhan, buat semua kesulitan ini menjadi pijakan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kesulitan ini. Atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sedang dikerjakan oleh anak-anakmu yang mungkin juga berbeda dari polisi, dari kantornya, dari semua hal yang sedang berbeda. Hari ini Bapak, Tuhan buat anak-anakmu tetap menangkap bahwa semuanya adalah pijakan untuk mereka bisa lebih lagi naik ke atas bersama dengan Tuhan. Ataupun sedang dalam kondisi-kondisi anakmu yang merintis sebuah usaha karena harus di rumah dan mungkin tidak seperti yang segampang yang mereka bayangkan. Tapi buat mereka terus semangat maju bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau ada buat anak-anakmu semuanya. Dan Engkau mau pertemuan hati mereka dengan Tuhan membuat mereka tangkap sesuatu yang baik, yang baru. Terima kasih Bapak. Diberkati anak-anakmu semuanya. Sekali lagi yang sakit disembuhkan. Yang ada dalam rupa-rupa keadaan hari ini, Tuhan beri kekuatan baru dalam hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya percaya tiap-tiap siaran, tiap-tiap bagian yang kami lakukan ini akan terus memberkati anak-anakmu yang mendengar. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Kiranya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Terus semangat, shalom bagi kita semuanya.